Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Memasuki dua puzzle terakhir dari series 1 to 9, Sudoku yang dibuat oleh Philip Newman dengan tema angka 1-9 yang diberikan pada diagonalnya. Dan puzzle hari ini adalah 1 to 9, 159 squared dengan variannya adalah column indexer, row indexer, dan yang terakhir ada position indexer atau box indexer. Dan tingkat kesulitannya adalah 4 dari 5 atau hard. Dan saya sedikit terbayang sih kenapa ini merupakan puzzle yang mungkin sedikit sulit ya. Karena di sini merupakan gabungan dari tipe-tipe indexer yang berbeda gitu. Ada column indexer, ada row indexer, dan ada position indexer atau box indexer. Wow, luar biasa banget. Dan mungkin di sini peraturannya saya sedikit um, simpelkan ya untuk peraturannya. Karena kalau misalkan saya menggunakan peraturan yang seperti biasa, saya gunakan pada 159 itu bakal panjang banget peraturannya. Jadi mungkin di sini saya simpelkan sedikit, tapi nanti bakal saya jelaskan untuk contoh-contohnya. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada petak merah menunjukkan kolom di mana nomor kolom petak merah tersebut berada pada baris tersebut. Jadi ya di sini juga saya menggunakan opsi show row or column labels ya untuk menunjukkan nomor baris dan nomor kolomnya. Jadi untuk petak-petak merah pada kolom ini, karena ini merupakan kolom pertama, maka dia akan menunjukkan di mana angka 1 berada pada barisnya. Contohnya misalkan kalau ini merupakan angka 6, maka angka 1 harus berada pada kolom ke-6, dihitung dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu berlaku juga untuk seluruh petak merah pada kolom pertama, menunjukkan di mana angka 1 berada pada barisnya. Dan untuk kolom kelima, dia masih sama, tapi untuk angka 5. Misalkan ini merupakan angka 7, maka angka 5 di kolom ini, di baris ini berada pada kolom ke-7. Dan untuk angka 9 juga di kolom ini, misalkan ini adalah 2, maka ini harus 9 di sini. Dan peraturan yang mirip-mirip ya untuk peraturan selanjutnya. Tadi adalah kolom indexer dan sekarang adalah row indexer. Angka pada petak hijau menunjukkan baris di mana nomor baris petak hijau tersebut berada pada kolom tersebut. Jadi masih sama untuk 159 juga, tapi dia berlaku untuk kolomnya gitu. Di sini menunjukkan di mana angka 1 berada pada kolom tersebut. Misalkan ini adalah 6, maka kita harus menempatkan angka 1 pada baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh baris ini menunjukkan di mana angka 1 berada pada kolomnya. Dan sama juga untuk angka 5 dan angka 9, di sini menunjukkan di mana angka 5. Misalkan ini adalah 3, maka angka 1 pada kolom ini berada pada baris ketiga. 1, 2, 3. Sama juga untuk angka 9 di sini. Dan yang terakhir untuk box indexer, angka pada petak biru menunjukkan posisi di mana nomor posisi petak biru tersebut berada pada kotak 3x3 tersebut. Jadi untuk penomoran posisi kotak 3x3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi seluruh petak yang berada pada pojok kiri atas merupakan posisi 1, petak yang berada di tengah-tengah merupakan posisi yang kedua, posisi 2, dan petak yang seterusnya itu merupakan posisi dengan penomoran seperti ini. Misalkan petak biru di sini ya. Ini merupakan angka pada posisi ke-6. Maka dia akan menunjukkan di mana angka 6 pada kotak 3x3-nya. Misalkan ini merupakan angka 4, maka angka 6 berada pada posisi keempat di sini. Contoh lain ya, mungkin misalkan di box ini nomorannya seperti ini, masih sama. Dan ini akan menunjukkan di mana angka 8 berarti ya, untuk angka 8 di kotak 3x3 ini. Misalkan ini adalah 3, maka angka 8 di kotak 3x3 ini harus berada pada posisi ketiga. Semoga jelas ya. Memang agak sedikit sulit sih untuk memikirkan indexing ini ya. Tapi kalau menurut saya indexing itu adalah suatu varian yang sangat seru banget ketika kita sudah mengerti peraturannya. Oke, mari kita langsung saja di timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, dan di sini masih ada logika entropi strata ya untuk penempatan-penempatan indexing di sini. Jadi kalau kita membayangkan misalkan di kolom ini ya,
Untuk tiga petak yang berada pada kotak 3 kali 3 yang sama, kita bakal selalu mendapatkan seluruh angka masing-masing satu ya dari entropi strata. Ada satu dari angka rendah, 1, 2, 3. Ada satu angka dari angka tengah, 4, 5, 6. Dan satu angka dari 7, 8, 9. Kenapa sih bisa begitu? Karena contohnya, misalkan di tiga petak ini. Kalau kita menempatkan angka entropi strata yang sama, misalkan 4, 5, 6, angka menengah, maka petak ini menunjukkan bahwa angka satu berada pada tiga petak ini. Nah, kolom keempat, kolom kelima, atau keenam. Petak ini menunjukkan angka satu berada pada kolom keempat, 5, 6 di tiga petak ini juga. Maka angka satunya bakal berulang di kotak 3 kali 3 ini. Maka dengan kita hanya bisa menempatkan angka maksimal satu kali pada setiap kotak 3 kali 3-nya, maka kita tahu bahwa ini bakal selalu memiliki masing-masing satu dari entropi strata tersebut. Dan logika yang sama untuk barisnya juga sih, untuk kolom, untuk row indexing ya. Karena di sini pun juga kita harus menempatkannya hati-hati ya. Kalau misalkan ini merupakan angka tengah juga semuanya, maka dia menunjukkan bahwa angka satu berada pada baris keempat, 5, 6. Dan juga sama, baris keempat, 5, 6. Dan bakal berulang untuk satunya di kotak 3 kali 3 ini. Jadi bakal selalu ada masing-masing satu pada setiap garis-garis merah atau garis hijau. Dan mungkin untuk box indexing di sini lebih ke arah penyelesaian angka-angkanya nanti ya, karena mungkin ada beberapa yang belum tidak menjadi unik kalau hanya ada row dan column indexing ini. Oke, cuman gimana cara kita memulai untuk puzzle ini ya? Mungkin mungkin kita bisa mulainya dari memikirkan dari seluruh petak ini kali ya. Karena dia bukan hanya menjadi row indexing juga ya, tapi dia bukan hanya column indexing saja, tapi dia juga row indexing. Oke, mungkin kita coba benchmark aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan dia bukan 1 dan 5 oleh Sudoku. Petak ini mengindeks di mana angka 1 pada barisnya. Tapi dia mengindeks juga di mana angka 5 pada kolomnya. Iya, berarti dia bukan 2 atau 3 ya. Kalau dia merupakan angka 2 atau 3, maka kalau ini 2, maka satu harus di sini. Dan ini merupakan entropi strata yang sama. Dan itu nggak mungkin. Kalau 3, maka satu di baris ini harus di sini. Dan ini juga merupakan entropi strata yang sama, angka rendah. Kita tahu ini masing-masing harus ada angka 1, ada satu angka dari masing-masing entropi strata. Nah, ini bukan 2 atau 3. Tapi harusnya logika yang sama nggak sih untuk 4 dan 6 di sini ya? Kalau ini 4, maka untuk penempatan angka 5 di kolom ini, 4 harus menempatkannya di sini. Dan ini merupakan entropi strata yang sama untuk petak merah. Dan itu nggak mungkin. Sama juga untuk 6 ya. Kita harus menempatkan 5 di sini, dan ini merupakan entropi strata yang sama. Tapi ternyata ini merupakan angka tinggi ya di sini. Dan kalau angka tinggi di sini menunjukkan bahwa satu harus ada di sini. Dan 5 untuk uh, row indexingnya kebalik-balik mulu nanti saya nih. Ini harus ada di sini. Dan harusnya masih logika yang sama ya untuk petak ini. Kita harus mengeliminasinya angka 4, 6 dan angka tinggi gak bakal pernah di sini sih kayaknya. Kalau ini merupakan 7, 8, 9, maka ya, dan dia bukan 9 ya oleh Sudoku. Kalau 7, dia menempatkan angka 9 di sini, dan ya nggak mungkin. Sama juga untuk 8. Kalau dia merupakan angka menengah, kita akan menempatkan angka 5 di sini atau di sini, dan itu merupakan entropi strata yang sama, angka menengah. Yap. Di puzzle ini kita juga sepertinya bakal punya simetris sih. Jadi bakal sangat berguna banget ketika kita melihat posisi kebalikannya. 1, 2, 3 bakal mengindeks 9 di sini, dan mengindeks angka 5 di sini. Oke. Oke, mungkin kita lihat ke sini sekali ya sekarang. Ada permasalahan apa kalau ini merupakan angka rendah atau angka tinggi? Kalau ini adalah angka rendah. Iya, masih sama ya. Untuk
Angka rendah nggak bakal pernah bisa dengan logika yang mirip-mirip seperti ini. Kalau ini 2, ini bakal satu, dan ini merupakan entropi strata yang sama. Juga untuk 3. Berarti ini antara angka menengah atau angka tinggi, dan bukan 9. Kalau angka tinggi mungkin nggak mungkin. Ya, karena ini mengindeks di mana angka 9 pada kolomnya ya. Kalau ini 7, ini harus 9. Dan ini harus berisi entropi strata yang sama dan nggak mungkin. Dan sama juga untuk 8. Berarti ya, ternyata ini hanya bisa angka menengah saja. Dan logika yang sama untuk petak ini harusnya jadi angka menengah. Dan petak ini, dia mengindeks angka 9. Wow. Dia mengindeks angka 9, dan dia nggak mungkin 4 atau 6. Karena kalau 4, dia bakal mengindeks 9 di sini. Dan kita tahu itu nggak mungkin. 9 di box ini sudah ada di 3 petak ini. Dan sama juga untuk 6. Berarti ternyata hanya bisa angka 5 ya. Dan 5 mengindeks angka 9 di sini. 5 di sini juga harus mengindeks angka 1 pada kolom petak merah. Maka 5 harus menempatkan 1 di sini. Dan 1 di sini, dia mengindeks kolom ke-9 ya. Ya, sebenarnya kita bisa mendapatkannya dari atas juga sih. Dengan logika yang sama, ini harusnya menjadi angka 5 dan menempatkan angka 1 di sini dan menempatkan angka 9 di sini. Nice. Ternyata benar-benar 159 banget ya untuk seluruh petak ini ternyata hanya bisa dipilih dari angka 159 saja. Wow, luar biasa. Hmm, Oke, dan ini sudah pasti oke nggak sih? Karena ini mengindeks angka 5 untuk kolomnya, dan ini mengindeks angka 9 pada kolom ini. Yap. Berarti kita sudah pasti oke untuk semuanya. Dan karena ini merupakan sebuah entropik strata ya, harus berisi masing-masing satu, maka tidak bakal pernah ada angka menengah di sini. Dan sama juga untuk tiga petak ini merupakan masing-masing satu. Maka angka 4 dan angka 6 hanya bisa di sini, di boxnya. Dan logika yang sama untuk angka rendah ya di sini. Kita harus menempatkan 2 dan 3 di sini. Untuk angka menengah di sini. Untuk angka tinggi di sini. 78 di sini. 46. Dan 78. 23. Kalau ini nggak mungkin 8 ya. Kalau ini 8, dia bakal pada box indexing, dia bakal mengindeks angka 2 di sini. Dan itu bakal berulang. Berarti dia nggak mungkin 8. Ya sebenarnya untuk pilihan di sini kita benchmark aja kali ya. Karena dia bisa aja di posisi 1. Nah, mungkin posisi yang kita bisa eliminasi adalah posisi 258 karena dia berada pada kolom yang sama. Maka bisa aja 147 atau 369. Dan dia bukan 4. Ini mengindeks angka 6 ya. Dan dia tidak bisa di posisi 369 atau 23 atau 456. Oh, berarti dia bukan 7 atau 8 ya? Enggak. Kita mengeliminasi 369 ya, berarti 147 atau 258. Jadi masih mungkin ya untuk mendapatkan 7 dan 8 di sini mengindeks angka 6. Ini adalah posisi angka 8 yang kita bisa eliminasi dari 258. Antara 147 atau 369 dan bukan 6. Dan petak ini kita bisa mengeliminasi untuk posisi angka 4 ya. Tidak mungkin di 147. 258 atau 369. Dan bukan 8. 2 tidak mungkin di sini. Ya, ini yang seperti saya bayangkan sih. Ternyata sedikit sulit untuk mendapatkan reduksinya di sini, indexingnya. Oh, tapi ada sudoku ya di sini. Ada 5 dan 9 yang melihat ke petak ini. Maka ternyata 5 dan 9 hanya bisa di dua petak ini. Dan harusnya, oh wow. Wow, bahkan banyak banget sudoku-sudoku yang membantu sisi sini ternyata ya.
Kalau kita lihat 5, 5 dan 1 di box ini pun juga sama. Dia melihat ke seluruh petak ini. Maka dia hanya bisa di sini. Tapi kalau kita lihat 5 dan 9 juga ternyata mengeliminasi box ini misalnya. Dia hanya bisa di 4 petak ini. Yang juga berisi angka 2 dan 3. Maka ternyata seluruh petak ini dipilih dari 2, 3, 5, 9 saja. Oke. Berarti petak ini dia hanya bisa 3 atau 9 ya. Bukan 147 lagi. Berarti petak ini dia mengindeks angka 8 ya di sini atau di sini. Cuman kita mungkin selesaikan dulu untuk pencil markingnya. 1 dan 5 juga sama, dieliminasi dari box ini, maka ini merupakan 1578. Dan ini hanya bisa, ini masih bisa semua ya sayangnya, 1578. Sini pun juga sama, 2359. Dan di sini 1578. Maka petak ini hanya bisa 1 atau 7. Dan di sini dia mengindeks angka 2 ya. Angka 2 di salah satu petak ini. Posisi 1 atau posisi 7. Ini mengindeks angka 8 di salah satu petak ini. Maka karena ini merupakan angka rendah, sudah ada angka tinggi, maka yang tersisa adalah angka menengah, antara 2, 4, atau 6. Karena tidak mungkin ada angka 5. Angka 5 sudah ada di sini. Dan ini bukan 4, ini bukan 6. Dan karena ada angka 2 di sini, maka kita harus menempatkan angka 1 di salah satu petak ini ya, di kolom indexingnya. Maka ini bukan 1 lagi sekarang. Dan juga ya, untuk 1 dan 9 di sini, sekarang di boxnya sudah dieliminasi dari seluruh petak ini. Maka ini pilihannya juga 1946. Mungkin bisa kita bisa marking juga. 1946 di sini. Dan dengan adanya 1 di sini, mengeliminasi 1 dari sini. 8 juga sama, dia harus mengindeks angka 9 di sini. Dan kita bisa eliminasi 9 dari sini. Sangat menarik banget ya untuk interaksinya dari tadi. Tapi harus benar-benar fokus banget untuk mendapatkan angka-angkanya. 3, 2, 3. Dan ini dia mengindeks di mana posisi angka 6. Dia nggak mungkin 7 lagi ya. Kalau 7 dia bakal mendapatkan angka 6 di sini. Dan itu nggak mungkin. Berarti bukan 7 di sini. Dan 8 masih mungkin tapi di sini. 1, 1, 6, 5, 6. Dengan logika yang sama, ini harusnya bukan 3. 3 mengindeks 4 sini dan nggak mungkin. Dan juga kita tahu di salah satu petak ini dia harus berisi angka rendah ya sekarang. Ya, dengan adanya angka 1 dan angka 2 yang sudah tereliminasi, maka angka rendahnya hanya bisa angka 3. Dan 3 harus mengindeks angka 1 di sini, kita udah tahu sih. Tapi sekarang angka rendah di sini, ya angka rendahnya karena sudah ada angka 1, maka 3 di sini dan angka rendah di sini harus angka 2. Dan dia membuat ini menjadi 9 ya sekarang. Enggak. Oh, dan 2 dieliminasi dari petak ini, maka 2 hanya bisa di sini. Wow. Dan 2 harusnya mengindeks angka 9 pada kolomnya. Hanya bisa di sini. Luar biasa. 9 membuatnya menjadi 5. Ini bukan 9 lagi.
Harusnya 9 di sini juga diindeks dengan petak merah ya. Petak merah di sini maka menjadi 3. Tapi enggak deh. Tapi mendingan kita kita coba untuk melakukan logika simetris dulu supaya nggak terlalu bingung ya. Tadi kita tahu maka di sini juga sama butuh angka tinggi 7, kita butuh angka 8 di sini karena angka tingginya, dan ini bukan 8. Ini menjadi 8 yang mengindeks angka 1 menjadi 5, dan 9 di sini harus diindeks dengan angka 3 ya pada petak merah di sini. Dan 1 di sini harus diindeks dengan angka 7, mengambil posisi angka 3, mengambil posisi angka 7. Nice. Wow. Dan 7 di sini mengindeks angka 9 di sini. 3 di sini mengindeks angka 1 di sini. Ini menjadi 1. Ini bukan 9. Ini bukan 5 lagi. Wow, ini saya harus benar-benar fokus banget untuk melihat logikanya. Ini bukan 7 lagi sekarang. Menjadi 18 pair, maka ini bukan 1 dan 8. Ini hanya bisa 5 dan 7. Dan 3 di sini juga sama, 3 dan 5 tereliminasi. Ini bukan 2 dan 9, sehingga ini menjadi 5 dan 3. Ada 1 di sini ya, mengeliminasi petak ini. 9 mengeliminasi petak ini. Dan box ini kita butuh 8 di sini, box ini butuh 2 di sini. 8 mengindeks 9 ya di sini. 2 mengindeks 1 di sini pada petak hijau. Oke. Dan 8 oleh sudoku bisa kita tempatkan di sini, dan 2 juga sama. 2 di sini harus mengindeks 5. Ya, sudah pasti oke. Sini sudah pasti oke. Maka kita butuh angka menengah ya di salah satu petak ini. Petak merah. Jadi 46, maka yang tersisa di kolom ini adalah 3 dan 7. Berarti 3 dan 7 di sini mengindeks 5 di sini atau di sini. Sama juga 3 dan 7 di sini. Maka yang tersisa di barisnya nggak mungkin 5 lagi. Ini bukan 5. 5 di sini mengeliminasi 5 dari sini. Oh ya, ada 5 juga sih di kolomnya ya. Ini bukan 1. Berarti di mana angka 8 ya di baris ini? Yang bisa di sini, dan 2 di baris ini hanya bisa di sini. Oh, dan ini sudah pasti mengindeks angka 5 ya. Kolom ini butuh mengindeks angka 5, posisi keempat. Maka ini selesai, 46. 464. Box ini butuh 4 dan 3 yang bisa kita selesaikan oleh sudoku. Oke, mungkin kita fokus ke sudoku aja kali ya. 67 bisa kita selesaikan. Dari sini kita butuh 3, 4, 5, 6. Ini butuh 4 barisnya. Dari sini butuh 7 dan 7 dan 6. 67, ini butuh 3, 4 yang bisa kita selesaikan. Artinya juga bisa selesai ya. 6 menit ke atas. Kolom ini kita butuh 8 dan 4 yang bisa kita selesaikan oleh sudoku. Yap. Ya, kolom ini butuh 2 dan 6 yang bisa kita selesaikan. Box ini sekarang kita butuh 3 dan 3 dan 4 yang belum kita tempatkan. Oke, 3, 4. Ini berarti butuh 6, 7 yang bisa kita tempatkan. 18 udah selesai belum sih? Oh, dengan adanya indexing di sini ya. 3 mengindeks 1 pada kolomnya di sini, 7 mengindeks 9 pada kolomnya di sini. Oke, nice. Berarti kolomnya kita butuh 1 dan 2, dan ini adalah 8 dan 9. Oke. Kolom ini kita bisa eliminasi angka 8 atau 7 pair. Maka ini bukan 7 lagi. Kolom ini bukan 3, dan ini bukan 2.
Dan kita tersisa posisi seperti ini. Yang satunya bisa kita selesaikan sekarang, 9 bisa kita selesaikan, 9 mat ke samping, menyelesaikan 3 dan 9, selesaikan 1, 7, 7, 3, ya tinggal sudoku aja ya. 8, 5, dan 5, 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 129159 squared. Dan memang saya akui sih, ini merupakan puzzle yang lumayan sulit. Di sini saya butuh fokus yang lumayan tinggi untuk bisa menyelesaikan puzzle-nya dan tidak terbalik-balik lah untuk varian-varian indexing ini. Dan memang saya mengerjakannya dengan cukup lancar karena saya sudah sedikit terbiasa dengan varian indexingnya. Tapi ya, ternyata dengan menggabungkan 3 jenis varian indexing ini bisa menimbulkan alur penyelesaian yang sangat menarik banget ya, dengan logika-logika yang sangat brilian juga. Jadi kita sedikit belajar bahwa row dan column indexing ketika tumpang tindih dengan satu sama lain sangat terbatas banget ya untuk opsi-opsi yang mungkin. Dan sedikit terbantu dengan adanya 159 di sini yang sudah diberikan. Tadi juga yang paling saya suka adalah 159 di sini saling melihat satu sama lain oleh Sudoku dan membuat banyak sekali quadruples ya di sini. Seperti di sini, di sini juga tadi ada quadruples di sini dan quadruples di sini. Wow, itu adalah sebuah interaksi yang sangat luar biasa dengan penempatan-penempatan varian indexingnya. Dan position indexing atau box indexing ini juga sangat membantu dalam menyelesaikan Sudokunya menjadi solusi yang unik. Konstruksi yang sangat brilian sekali oleh Philip Newman. Luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.